Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Killer Peter. Pada part sebelumnya diakhiri dengan Peter yang bersama Yudas di dalam pulau terpencil sedang menghadapi para Kill Rank B. Di sana Peter yang menyamar sebagai kesatria labu tak dapat terlalu mencolok karena yakin jika Raphael pasti sedang mengawasinya di balik layar. Lalu Peter menuju ke arah dua rekannya untuk menjadikan mereka sebagai pengalih perhatian. Tindakan Peter membuat Doggo bersaudara sangat panik karena mereka dipaksa untuk bertarung dengan para killer rank B yang seharusnya di luar jangkauan mereka. Doggo bersaudara saling menyemangati dan mereka senang bisa hidup bersama walau akhirnya harus mati dengan cara seperti ini. Di sela itu musuhnya takkan membiarkan targetnya melarikan diri dan akan menghabisi mereka bertiga sekaligus. Akan tetapi dia terkejut akan pemandangan yang disaksikannya. Di mana sang kesatria labu yang diincarnya tidak melarikan diri bahkan sedang bersembunyi di belakang kedua rekannya. Perbandingan antara killer rank B dan rank D sangatlah jauh di mana kecepatan mereka sangat tinggi. Saat rank B ini melancarkan serangannya maka Peter menyambutnya dengan pukulan beruntun yang sangat cepat disertai akurasi yang tinggi. Pria ini dapat melihat sekilas jika yang menyerangnya adalah sang kesatria labu, tapi dia kebingungan bagaimana bisa manusia bergerak secepat itu. Kemudian Peter pura-pura terjatuh hingga membuat Doggo bersaudara terkejut akan situasi yang tak dipahaminya. Di sela itu Yudas mengetahui jika si kesatria labu berlari menuju ke area di mana kamera pengawas tidak menjangkaunya dan pura-pura terjatuh. Tindakannya itu akan membuat kedua rekannya mendapatkan pujian seakan merekalah yang mengalahkan lawannya. Di saat yang sama Yuna merasa mereka harus mengumpulkan semua orang lalu kabur secepat mungkin. Dia pun menembakkan pistol api itu untuk memberi tanda pada killer rank D lainnya. Sementara itu Raphael baru saja mendapatkan kabar jika Yudas tiba-tiba saja mengalahkan semua killer rank B yang dikirim ke pulau itu. Sambil menikmati makanannya, Raphael menanyakan apakah ada orang selain Yudas di sana. Anak buahnya pun memberitahu jika seorang rank D berhasil mengalahkan salah satu killer rank B, tapi dia menganggap hal itu hanyalah sebuah kebetulan belaka dan mereka juga menembakkan pistol api untuk melarikan diri bersama. Saat anak buahnya mengatakan jika Yudas mungkin saja melakukan pengkhianatan, maka Raphael tak dapat menjaga ketenangannya lagi. Lalu menegaskan jika Yudas adalah sang dewa dari 9 naga yang memerintah seluruh benua dan dia takkan mungkin berkhianat. Yang benar saja terdapat sebuah momen di mana Raphael berada di situasi saat Yudas terkurung, tapi alasan Yudas berada di sana belum terungkap. Dia juga meminta Yudas akan menjadi salah satu tangannya yang selalu setia padanya. Maka dari itu dia akan terus menontonnya dengan membiarkan Yudas melakukan aksinya. Sementara itu di dalam pulau terpencil di mana para rank D telah berkumpul. Yuna memberitahu semua orang jika ujiannya telah berakhir dan mereka harus melarikan diri dari pulau ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Maka dari itu Yuna meminta mereka untuk menggunakan kapalnya kembali. Hanya saja Peter takkan membiarkan orang-orang meninggalkan tempat ini sebelum dia menemukan Peter. Dia tak mengerti di mana Peter bersembunyi karena dia sudah berkeliling dan mengamati semua orang tapi tidak ada orang yang mirip seperti dengannya. Tapi dia yakin jika Peter pastinya akan bersembunyi di antara banyak orang dengan mengubah penampilannya. Namun dia pasti takkan bisa menyembunyikan kemampuannya dan di antara peringkat D maka Yudas telah mengawasi beberapa orang. Bagian yang menariknya orang yang diawasinya tidak pernah muncul bersamaan tapi kemampuan mereka cukup menarik. Kedua orang yang dimaksud oleh Yudas adalah sang kesatria labu dan Sonku. Maka dari itu dia mencurigai jika sang kesatria labu mungkin saja adalah Peter atau seseorang yang berhubungan dengannya.
Lalu sang kesatria labu meminta Yudas untuk berhenti membual, karena ucapan itu membuatnya tidak nyaman. Cara sang kesatria labu menanggapi kecurigaan Yudas membuatnya makin penasaran. Agar tak ada kecurigaan lagi, maka Yudas memintanya untuk membuka topengnya sekarang juga. Hanya saja sang kesatria labu menghempaskan tangan Yudas yang seolah sok akrab dengannya sambil mempertanyakan yang ingin dilakukannya jika dia menolaknya. Yudas tidaklah menginginkan situasi seperti ini dan berharap kesatria labu tidak membangkang. Jika dia menolaknya, maka Yudas akan melepaskannya sendiri apapun yang terjadi. Walau ancaman itu terdengar sederhana, tapi situasinya sudah sangat kacau disebabkan semua killer sedang berkumpul. Ucapan Yudas membuat tatapan semua killer mengarah kepadanya, seakan mereka juga penasaran ingin melihat wajahnya. Yang paling buruk adalah kamera pengawas yang pastinya langsung mengarah kepada Rafael. Lalu Yudas tersenyum karena kesabarannya sudah tak tersisa lagi. Tanpa basa-basi dia melesat maju hingga jejak kakinya membuat pijakan yang dahsyat. Jika sang kesatria labu tetap keras kepala, maka Yudas akan menghabisinya di tempat ini. Tendangan itu sangat cepat tapi Peter dapat melihatnya dengan jelas, dan dia berhasil menghindarinya dengan baik. Jika dia terlambat sedikit saja, maka tendangan itu pasti akan merusak kepalanya. Yudas makin kegirangan karena tendangannya serasa mengenai targetnya, tapi dalam waktu 1 detik dia menghindarinya. Bagi Yudas semuanya makin menarik karena pertarungan seharusnya seperti ini dibandingkan melawan para killer rank B. Semua orang di tempat ini hanya tercengang karena mereka baru saja mendengar suara tembakan tapi tak mengetahui asalnya. Kecepatan yang ditunjukkan oleh sang kesatria labu dan Yudas benar-benar di luar kemampuan mata mereka. Di sela itu Peter merasa jika situasi ini akan sangat tidak menguntungkannya karena dia juga tidak bisa memaksimalkan kemampuannya disebabkan sedang menyamar. Maka dari itu dia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi kesulitan ini dan Yudas malah tertawa disebabkan serangan ini terlalu mudah untuk ditebak. Dia pun segera menghindarinya dan serangan itu menimbulkan kekacauan yang disebabkan oleh pasir di tempat itu. Kini Yudas paham jika serangan yang dilancarkan oleh kesatria labu bukanlah ditujukan untuknya, melainkan mengincar pasir di tanah. Hal itu demi menutupi penglihatannya sehingga dia kesulitan melihat arah serangan. Yang benar saja Peter berniat untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin dengan langsung melancarkan tinjunya. Seketika suara gemuruh terjadi tapi semuanya tertutupi oleh pasir seakan sesuatu yang hebat terjadi di sana. Gadis ini terus bertanya-tanya apakah kedua orang itu benar-benar level D karena mereka bertarung seperti monster. Alasan dia menyebut mereka adalah monster karena dirinya pernah melihat pertarungan para rank A di masa lalu. Hanya dengan berada di dekat mereka maka dia akan kesulitan bernapas. Pertarungan itu dilakukan oleh Sando yang menjadi pengkhianat organisasi dan dia sadar jika level seperti ini takkan bisa dirinya capai meskipun berlatih seumur hidupnya. Gadis ini berharap kedua monster itu tidak menargetkan para killer rank D karena salah satu dari mereka bahkan mampu menghabisi semuanya. Pertarungan antara Peter melawan Yudas berlangsung sengit dan di sana Yudas terlihat santai dengan kedua tangannya sambil menyerang menggunakan kakinya saja. Yuna yakin alasan Sonku membuat gemuruh pasir akan dirinya terlihat oleh kamera dan bertarung dengan cara ini pasti takkan bisa membuatnya bertarung secara maksimal. Untuk kesekian kalinya Yuna harus bergantung pada bantuan Sonku seakan dia adalah malaikat pelindungnya. Meski kondisinya sedang sulit, tapi Yuna merasa beruntung karena sejak awal Yudas terlihat sangat kuat dan menakutkan tapi Sonku mampu menandinginya. Hal ini menunjukkan jika levelnya benar-benar sangat hebat, bahkan bisa bertarung dengan gila seperti ini. Yang benar saja Sonku menyerang dengan mengembalikan tiap serangan yang dilakukan oleh Yudas sebelumnya.
Di sela itu Yudas sangat kegirangan karena sang kesatria labu meniru tekniknya, bahkan tendangan yang dilancarkannya terasa sempurna. Hanya saja Son Ku menyelipkan serangan tipuan di antara tendangan itu hingga mengejutkan Yudas. Cara bertarung sang kesatria labu adalah meniru lawannya sekaligus mempertajam serangan itu sehingga membuatnya terpojok dan terhempas mundur. Para killer rank D hanya bisa tercengang karena mereka belum pernah melihat pertarungan yang sangat mengerikan seperti ini. Mereka semua mulai berpikiran jika sang kesatria labulah yang memenangkan pertarungan. Namun siapa sangka Yudas malah baik-baik saja, bahkan dia belum melepaskan kedua tangannya dan menanyakan dari mana si kesatria labu berasal karena seseorang yang tangguh seperti ini seharusnya sudah sangat jarang, bahkan identitasnya sekalipun tidak diketahui dunia. Di sisi lain kesatria labu tak mengerti kenapa Yudas belum serius dalam bertarung dan kenapa dia melakukannya. Maka dari itu dia mengingatkan agar Yudas berhenti menyombongkan dirinya karena dia akan kalah jika seperti ini terus. Seketika Yudas tertawa karena sang kesatria labu nampaknya sudah bosan menghadapinya. Maka dari itu dia akan menunjukkan hal menarik sebagai bentuk rasa hormatnya. Lalu Son Ku dikejutkan akan gerakan yang dilakukan oleh Yudas karena terlihat sangat aneh. Dia mulai menggerak-gerakkan tangannya membentuk sebuah pola yang halus. Meski terlihat sederhana, tapi gerakan itu takkan mudah ditiru disebabkan bukti kerja keras dari seseorang yang mendedikasikan hidupnya demi bela diri terukir sangat jelas. Tanpa basa-basi lagi Yudas menunjukkan intimidasi yang kuat sambil menegaskan jika dia takkan membiarkan si kesatria labu hidup meskipun dia mengemis untuk hidupnya. Sementara itu Rafael terus mengamati karena hal menarik akan segera terjadi. Dia sangat penasaran akan wajah di balik si kesatria labu dan Yudas pasti akan menunjukkan wajahnya. Lalu bawahannya berpendapat jika orang itu benar-benar adalah Peter, maka Yudas seharusnya sedang dalam bahaya. Kemudian Rafael menanyakan apakah bawahannya menyukai kompetisi olahraga lari. Jika seorang atlet lari mulai berlari dalam waktu 0,1 detik setelah mendengar tembakan tanda dimulainya pertandingan, maka hal apa yang terjadi? Bawahannya menjawab jika respon atlet itu sangat hebat jika dia mampu melakukannya pasca mendengar tembakan di rentang waktu 0,1 detik. Akan tetapi Rafael tidak fokus pada kehebatan atlet tersebut, melainkan atlet itu pastinya akan terdiskualifikasi karena dianggap memprediksi suara tembakan bukan mendengarnya terlebih dahulu lalu berlari. Semua itu bukanlah tanpa alasan disebabkan secara logis manusia tidak bisa memberi reaksi secepat itu. Maka dari itu Rafael menggambarkan kekuatan Yudas seperti atlet tersebut karena kemampuannya bukanlah milik manusia. Son Ku yang terlibat dalam pertarungan dengannya merasa harus tetap waspada karena dia belum mengetahui kekuatan inti dari Yudas. Namun siapa sangka serangan lawannya sudah ada di depan matanya dan hal itu sangat mengejutkannya.